eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open eyes, Lord. Open the eyes. Anak-anak Sabtu Ceria yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah Sabtu Ceria kita ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita membaca bacaan Alkitab berikut ini secara bersama-sama. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Shalom! Shalom! How are you today? Miss harap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya, benar sekali Miss Sinta. Kita semua baik. Nah, Miss berharap anak-anak Sabtu Ceria di rumah beserta keluarganya dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan sehat. Nah, kita bersyukur jikalau pada pagi ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Ya, Miss Sinta? Betul sekali, Miss Ferdina. Nah, anak-anak, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita masih bisa memuji nama Tuhan. Kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan di rumah dengan bebas, dengan leluasa. Itu semua karena anugerahnya Tuhan. Baik, anak-anak Sabtu Ceria, khususnya kelas Paulus dan kelas Yohanes, Miss mau tanya nih sama kalian. Saat ini hal apa sih yang kalian masih syukuri di dalam kehidupan kalian? Coba pikirkan sejenak. Kira-kira ada nggak sih yang masih dapat kita syukuri di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit saat ini? Nah, anak-anak Sabtu Ceria, kalau kita pikir-pikir di tengah-tengah situasi saat ini, kesulitan yang terjadi, bahkan dampak dari pandemi virus corona ini, banyak sekali kesulitan yang terjadi. Bahkan ini menjadi hal mustahil ketika kita mau bersyukur. Mustahil dalam keadaan seperti ini kita masih dapat bersyukur. Tetapi kita harus ingat, ketika kita menyadari bahwa kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita, kita masih bisa bersyukur. Oleh sebab itu, Miss mau ajak kita semua untuk menaikkan pujian yang mengatakan Allah itu baik, Tuhan Yesus baik, sebab Tuhan Maha Besar. Yeah.
Yohanes dan Paulus yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar kalian di rumah? Oke, Madam juga berharap kalian semua berada dalam keadaan baik ya, bersama dengan orang tua di rumah masing-masing. Nah, kita bersyukur anak-anak sekalian karena meskipun kita belum ada kesempatan sampai hari ini untuk bertatap muka secara langsung dalam ibadah Sabtu Ceria, tapi ada satu metode dan kita boleh sama-sama mensyukuri akan hal itu ya. Kita boleh tetap mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan, mengikuti Sabtu Ceria secara online. Oke, anak-anak, sebelum nanti Madam akan mengajak kita semua untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan tentunya tidak hanya mendengarkan saja, tetapi biarlah kita sama-sama boleh melakukannya ya. Sebelum itu, Madam ajak kita untuk berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur hari demi hari kami boleh melewatinya. Kami mengerjakan tugas demi tugas, tanggung jawab sekolah kami selama hari demi hari ini dengan pertolongan Tuhan. Dan di hari Sabtu ini kami boleh kembali bersama-sama untuk duduk diam, untuk boleh mengikuti ibadah Sabtu Ceria. Kami rindu, kami boleh kembali lagi diisi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu boleh membuat karakter kami semakin baik di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan juga orang tua kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, tidak hanya mendengarkan saja, tetapi kami boleh bersama-sama melakukan kebenaran firman-Mu, kami boleh diingatkan, kami boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak sekalian, kita akan membaca satu bagian yang ada di dalam Kitab Keluaran pasal yang ke-13. Kitab Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran 13, kita akan membaca terlebih dahulu ayat yang ketiga. Oke, Keluaran 13 ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Sekarang kita akan membaca ayat yang ke-14. Oke, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan. Sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki ku tebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Sekian jauh pembacaan ayat firman Tuhan kita hari ini. Nah anak-anak sekalian, sekarang kalian duduk di kelas berapa? Ya, ada yang kelas 5, kelas 6, kelas 7, 8, dan juga ada yang kelas 9 di tingkat terakhir di SMP. Nah, anak-anak pernah tidak kalian dalam suatu hari iseng berdiam diri mungkin melihat album foto kalian di masa kecil? Ada yang pernah? Mungkin tidak melihat album foto, tapi pikirannya itu dengan sengaja mengingat di masa yang lalu. Ya, waktu umur 3 mungkin, waktu umur 4 mungkin, ya, di masa-masa yang lalu. Nah, apa yang kalian ingat anak-anak? Mungkin ada yang sebagian
mengingat masa-masa itu atau melihat foto-foto itu sambil tertawa lucu gitu ya, tertawa lucu, geli, mengingat bagaimana dulu adalah seorang anak yang penakut. Dan siapa juga yang ingat bahwa oh, saya dulu adalah seorang anak yang suka nangis ya, apa-apa dikit nangis ya, suka takut. Dan sekarang ketika kalian mengingat diri kalian sekarang sudah tumbuh menjadi seorang anak pra-remaja yang sudah lebih pintar dan mungkin sudah lebih cantik, lebih ganteng, lebih percaya diri. Ya, betul kan? Nah, anak-anak sekalian, tidak ada salahnya kalau kita kembali mengingat momen-momen yang ada di belakang kita, masa-masa kecil kita itu. Namun yang perlu Madam ingatkan juga, yang paling penting juga adalah kalian mengingat juga sosok pribadi yang turut membantu kalian di masa-masa kecil itu, di masa-masa kalian lampau. Siapa? Karena apa? Karena kalau tidak ada sosok pribadi-pribadi tersebut anak-anak, mungkin kamu tidak akan bisa pandai mengucapkan kata per kata, bahkan kalimat per kalimat. Mungkin kamu juga tidak akan pandai membaca. Mungkin kamu juga tidak akan menjadi anak yang berani, yang percaya diri. Dan mungkin kamu juga tidak akan menjadi anak yang bisa juara kelas. Nah, anak-anak sekalian, di sini Madam mau bilang bahwa bagaimana adanya kalian sekarang ini itu adalah karena adanya sosok pribadi-pribadi yang sudah menolong dan mendampingi kamu. Siapa itu? Mungkin mama, mungkin papa, mungkin keduanya mama dan papa, atau mungkin juga ada yang bersama dengan ama sedari kecil, atau aku, ai. Ya, pribadi orang-orang dewasa di sekitarmu yang sudah menolong kamu sehingga kamu bisa ada dan menjadi sebagaimana kamu ada sekarang ini. Betul? Adakah yang berani berkata kepada Madam, enggak Madam, aku tidak perlu mereka semua, aku bisa sendiri. Hei, apakah kamu bisa tiba-tiba lahir sendiri tanpa ada seseorang yang mengandung kamu selama 9 bulan? Apakah waktu bayi kamu bisa memasak dan makan makananmu sendiri tanpa orang lain? Ya, itu jelas tidak mungkin, tidak bisa. Jadi anak-anak, merupakan suatu kebenaran bahwa di balik setiap keberhasilan atau keberadaan kamu sekarang ini, ya, itu ada orang lain yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak. Ya. Dan dengan mata iman kita mengerti juga bahwa ada tangan Tuhan yang juga terlibat atas segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, termasuk dalam keberhasilan ataupun dalam keadaan saat ini. Nah, anak-anak, hal yang sama juga ketika kita memperhatikan perikop yang tadi kita baca bersama-sama ya, ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir, Musa itu menyatakan kepada bangsanya bahwa hal itu terjadi karena ada kekuatan tangan Tuhan yang membawa bangsa itu untuk keluar dari perbudakan. Nah, anak-anak sekalian, istilah kekuatan tangan Tuhan itu ditegaskan Musa berulang kali. Dan paling sedikit itu 4 kali dalam perikop ini. Kita lihat ayat 3. Pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Lalu ayat 9. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa kamu keluar dari Mesir. Lalu lagi ayat 14. Haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Dan ayat 16 sekali lagi. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Nah, anak-anakku sekalian, di setiap keberhasilan maupun di setiap keadaan yang saat hari ini kita ada, kita percaya bahwa ada kekuatan tangan Tuhan yang bekerja yang menjadikan kita sebagaimana kita ada sekarang ini. Nah, anak-anak sekalian, Tuhan itu terlibat dalam setiap aspek hidup kita karena memang itulah karakter sekaligus kerinduan Allah. Tuhan kita adalah Allah yang Immanuel, Allah yang bersama umatnya, Allah yang menyertai kita.
Tuhan itu terlibat dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak sekalian, istilah tangan Tuhan itu sangat banyak dipakai dalam Alkitab. Ada beberapa contoh ya, kalian bisa perhatikan. Yang pertama itu ada di Mazmur 145 ayat 16. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Ini menyatakan Allah yang memelihara umatnya. Lalu Mazmur 119 ayat 73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Nah, ini menunjukkan Allah terlibat dalam mendidik dan membentuk umatnya. Berikutnya, 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bagian ini menjelaskan Allah meninggikan umatnya pada waktunya. Terakhir, Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini menegaskan Allah menyertai, meneguhkan, menolong, dan memberi kemenangan bagi umatnya. Nah, anak-anak sekalian, George MacDonald mengatakan, dalam apapun manusia lakukan tanpa Allah, dia pasti gagal dan dengan sangat buruk, atau berhasil dengan lebih sangat buruk. Ini artinya apa? Jikalau Tuhan kita adalah Allah yang terlibat dalam setiap aspek kehidupan kita, seperti yang dinyatakan pernyataan dari ayat-ayat tadi yang kita baca, maka kalau kita hidup tanpa Tuhan, pastilah yang terjadi itu seperti perkataan George MacDonald ini, anak-anak, yaitu kita akan menjadi orang yang gagal, atau kita kelihatannya berhasil, tetapi sebenarnya keadaan kita itu jauh lebih buruk lagi. Nah, jadi yang pertama, ketika kita gagal, ya, hal itu membuat kita menyadari bahwa kita itu terbatas, begitu ya. Tetapi yang kedua, ketika kita kelihatannya kita berhasil, ya, ketika tanpa Allah kita berhasil, hal itu membuat kita merasa tidak membutuhkan Allah, dan akhirnya apa? Itu akan jauh lebih buruk. Nah, anak-anakku sekalian, maka libatkanlah Tuhan dalam setiap aspek kehidupanmu. Ya, anak-anak, kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan Allah, baik bagian sebelum perikop yang tadi kita bahas maupun bagiannya sesudahnya, nanti kalian akan melihat bagaimana Allah itu bertindak sangat luar biasa. Ya, sebelum bagian pasal yang tadi kita baca, itu Allah mengadakan 10 tulah untuk menghukum bangsa Israel, ya. Tulah-tulah yang tidak mungkin terjadi tanpa kekuatan dan kuasa Allah. Betul? Dan pada sesudah bagian itu, sesudah bagian perikop 13, Allah itu menyatakan lagi kekuatan dan kuasanya. Ada tiang awan, ada tiang api, ya, di malam dan di siang hari yang menuntun bangsa Israel berjalan. Bahkan ketika Firaun dan tentaranya itu mengejar melalui Musa, Allah itu membelah laut Tebrau dan menenggelamkan semua tentara Firaun yang mengejar. Nah, anak-anak sekalian, itulah yang dirasakan dan dimengerti Musa. Hal itu terlihat dalam Ulangan 3 ayat 24, di mana Musa menyatakan, ya Tuhan Allah, Engkau telah memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Sebuah bola basket ini, ya, di tangan saya mungkin nilainya sekitar beberapa puluh ribu saja. Tetapi sebuah bola basket di tangan Michael Jordan itu bernilai bisa jutaan dolar. Itu tergantung di tangan siapa bola itu berada. Sebuah raket tenis mungkin tidak berguna di tangan saya karena saya nggak bisa memainkannya, ya. Sebuah raket tenis di tangan PT Sampras ini menghasilkan juara Wimbledon. Sekali lagi, itu tergantung di tangan siapa raket tenis ini berada. Nah, sebuah ali-ali di tangan saya juga adalah mainan anak kecil biasa, tetapi ali-ali di tangan Daud
adalah senjata yang hebat dan mematikan. Sekali lagi itu tergantung di tangan siapa alih-alih itu berada. 2 ikan, 5 roti di tangan saya mungkin hanya menghasilkan sepasang sandwich, ya. Tetapi 2 ikan, 5 roti di tangan Tuhan itu memberikan makan ribuan orang. Itu tergantung sekali lagi di tangan siapa ikan dan roti itu berada. Nah, anak-anak sekalian, seperti yang kita lihat sekarang ini bahwa sesuatu itu menjadi bernilai itu tergantung di tangan siapa sesuatu itu berada. Karena itu anak-anak, marilah kita meletakkan perhatian kita atau mungkin kekhawatiran kita saat ini, atau mungkin ketakutan kita saat ini, bahkan harapan kita, impian kita, ya, pekerjaan orang tua kita serahkan semuanya pada tangan Allah. Karena apa? Karena itu tergantung di tangan siapa kita meletakkan semuanya. Ya, libatkanlah Tuhan. Karena itu penting bagi kita. Juga kita memastikan di tangan siapa hidup dan kehidupan kita itu harus kita letakkan. Dan jangan sampai kita salah di dalam meletakkannya. Jadi anak-anak, libatkanlah Tuhan dalam kehidupanmu, ya. Tidak lagi bersungut-sungut dengan keadaan sekitar atau keadaanmu sekarang ini. Tetap ingat, semuanya itu ada campur tangan Tuhan. Tetap taruh harapanmu kepada Tuhan, dan ingat bahwa keterlibatan Tuhan dalam hidup kita itu akan membawa perbedaan dalam kualitas. Jangan salah meletakkan hidupmu, oke? Jangan salah meletakkan kepada tangan siapa. Ingat, tangan Tuhan itu yang berkuasa, yang akan selalu menolong kita semua. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kami dengarkan. Kami boleh diingatkan dan kami boleh dikuatkan bahwasanya ada tangan Tuhan yang berkuasa, yang tidak terlihat, bahkan mungkin tidak kami sadari, itu bekerja di dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami juga mau terus menyerahkan kehidupan kami, hal-hal yang ada dalam diri kami, entah itu kekhawatiran kami, harapan kami, apa yang menjadi cita-cita kami, dan juga mungkin masalah-masalah yang kami hadapi. Tuhan, tolong kami untuk kami tetap menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan yang benar, tangan yang berkuasa. Kami tidak salah di dalam meletakkannya, dan Tuhan yang akan terus
memberkati kami, menolong kami untuk melewati musim demi musim, waktu demi waktu, sehingga kami boleh dikuatkan oleh Tuhan dan kami boleh tetap memuliakan Tuhan sekalipun dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Tuhan, tolong setiap kami, ingatkan kami bahwa masa-masa ini, bahwa musim ini pun adalah ada campur tangan Tuhan yang berkuasa. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan membuat semuanya indah pada waktunya. Di waktu Tuhan nanti, semua pandemi ini akan berakhir dan kami boleh berada di dalam lindungan dari tangan kuasa Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, untuk kami juga tetap taat, dengar-dengaran akan perintah Tuhan, dan juga setiap himbauan dari pemerintah, supaya Tuhan juga boleh berkenan memberikan kami kesehatan di masa-masa sekarang ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami percaya Tuhan yang selalu menolong kami. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Begitu juga dengan orang tua kami yang mungkin bergumul dengan pekerjaannya. Biarlah Tuhan juga yang boleh menguatkan mereka, menolong orang tua kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, anak-anak kelas Yohanes dan Paulus, sebelum mengakhiri Sabtu Ceria ini ada kuis. Oke, sekarang waktunya untuk kuis. Jadi setiap Sabtu ketiga kita akan mengadakan kuis. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Di bawah ini ya sudah ada tertulis nomor WA dari Sabtu Ceria. Jadi nanti kalian bisa menjawab setiap pertanyaan yang ada itu ke dalam WA tersebut. Dan yang paling cepat dan juga tepat dalam menjawab semua 5 pertanyaan itu, nanti akan ada sesuatu, ada surprise ya dari Sabtu Ceria untuk kalian. Jadi kalian perhatikan baik-baik pertanyaannya dan jawab dengan cepat dan tepat. Oke? Sekarang kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Pada Sabtu yang lalu ya, kisah cerita firman Tuhan dari Sabtu yang lalu ya. Mukjizat apa yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus selama dalam pelayanannya di dunia? Mukjizat yang pertama kali. Dan dicatat di bagian kitab apa, pasal berapa? Oke, jadi jawabnya harus lengkap. Mukjizat apa yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus selama di dunia, dan dicatat di bagian kitab apa, pasal berapa? Oke, ketik-ketik dulu jawabannya, jangan di-send dulu ya. Nanti sekalian sampai 5 pertanyaan baru di-send. Sekarang yang kedua, pertanyaan yang kedua. Oke, ya. Siapa nama tokoh yang diangkat dalam tema menunggu dengan taat? Ini berarti tema ya berapa Sabtu lalu ya, Mr. Bill yang sampaikan untuk di kelas ini ya. Siapa nama tokoh yang diangkat dalam tema menunggu dengan taat? Siapa ya tokohnya? Oke, diketik-ketik dulu jawabannya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Oke, pertanyaan yang ketiga. Siap ya, pertanyaan yang ketiga. Masih ada kaitannya dengan cerita tema menunggu dengan taat ya. Pertanyaan yang ketiga adalah, kesabaran itu sangat penting karena apa? Kesabaran itu sangat penting karena apa? Ya, jawab dulu ya, diketik-ketik-ketik. Madam kasih waktu, silahkan. Ya, dan sekarang pertanyaan yang keempat. Ini gampang ya, pertanyaan yang keempat. Kisah apa yang tertulis dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46? Ya, kisah apa yang tertulis dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46? Yuk, cepat. Kisah apa ya? Buka dulu Alkitabnya. Kisah apa yang ada di sana? Lalu kalian ketik. Oke, cepat-cepat ya. Oke, sekarang pertanyaan yang ke-5 ya, terakhir, pertanyaan terakhir ya. Siapa atau apakah yang dimaksud dengan mutiara yang berharga atau harta yang terpendam dalam cerita
Matius 13 ayat 44 sampai 46 tadi. Ya, siapa atau apakah yang dimaksud dengan mutiara yang berharga atau harta yang terpendam dalam cerita Matius 13 ayat 44 sampai 46 tadi yang kalian baca, kalian lihat. Oke. 1 2 3 4 5. Oke, waktunya habis ya. Kalian sudah menuliskan kelima jawaban dari 5 pertanyaan tadi. Silakan segera kirim ke WhatsApp yang ada tertulis di bawah ini ya. Dan nanti akan dihubungi oleh guru-guru Sabtu Ceria. Oke ya. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini ibadah Sabtu Ceria kita pada Sabtu kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam Sabtu-Sabtu berikutnya. Dan anak-anak tetap semangat ya dalam menjalani hari demi hari, dan mungkin juga akan ada nanti ujian sekolah, dan ada yang sudah selesai ya ujian di hari kemarin. Bersyukur kepada Tuhan dan tetap ingat untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan ya. Jaga kesehatan kalian masing-masing di rumah bersama dengan keluarga. Oke, sampai ketemu di Sabtu Ceria berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke.